Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang ya kita semua rasakan, tapi dari kacamata yang mungkin beda banget. Sudut pandang ini menyebutnya pajak yang nggak pernah kita pilih. Kita mulai dari sini deh. Inflasi itu cuma kebetulan aja. Sesuatu yang ya udah terjadi gitu aja, atau jangan-jangan ada cerita lain di baliknya. Sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi dari kita semua. Oke, pertama-tama ayo kita kupas dulu cerita yang sering banget kita dengar. Narasi resmi yang kayaknya terus-terusan dijejelin ke kita lewat media dan para ahli. Ya kan? Kita sering dengar kalau inflasi itu cuma kecelakaan atau lagi apa saja. Sering dibingkai sebagai kenaikan biaya hidup yang wajar atau ya cuma angka statistik doang di laporan ekonomi. Ini semua bahasa yang sengaja dibikin supaya kita nerima gitu aja. Tapi, gimana kalau semua itu cuma kamuflase? Cuma cerita pengalih perhatian dari apa yang sebetulnya terjadi. Nah, disinilah kita masuk ke inti pembahasannya, ide kalau inflasi itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tapi sebuah tindakan yang disengaja. Dan ini dia poin utamanya. Menurut sudut pandang ini, inflasi itu pada dasarnya adalah pajak. Bukan cuma pajak biasa loh, tapi mungkin pajak paling efektif, paling cerdas, dan paling tersembunyi yang pernah diciptakan. Bedanya apa? Bedanya tuh mendasar banget. Pajak lain ya, kayak pajak penghasilan gitu, mereka kan minta secara terbuka. Ada suratnya, ada prosesnya. Tapi inflasi, dia nggak pernah minta izin, dia langsung ambil aja. Dan prosesnya ini jalan terus, non-stop, diam-diam, tanpa henti, bahkan pas kita lagi tidur. Terus-terusan menggerogoti nilai uang kita, tanpa kita sadar sedikit pun. Terus artinya apa sih buat kita secara personal? Biar gampang, kita pakai perumpamaan ember es yang mencair. Coba dibayangin, uang yang susah payah Anda tabung di bank, itu nilainya berkurang terus tiap detik, seolah-olah berdarah pelan-pelan. Gaji yang kita terima tiap tahun, angkanya mungkin naik, tapi kok rasanya makin sedikit ya barang yang bisa dibeli. Terus, dana masa depan kita, itu kayak numpukin air di ember yang bukan cuma mencair, tapi bawahnya bolong pula. Analoginya ngena banget sih. Dibilang, Anda itu lari di atas treadmill, tapi lantainya gerak ke belakang. Kebayangan, kita kerja makin keras, nabung makin giat, tapi karena kita berdiri di atas pondasi yang terus-terusan amblas, ya susah banget buat maju. Jadi kalau Anda merasa kok susah banget sih buat maju, argumen ini bilang, itu bukan salah Anda. Itu memang desain sistemnya kayak gitu. Tujuannya bukan lagi buat bantu kita membangun kekayaan, tapi justru menyedot kekayaan dari kita. Dan poin ini penting banget. Rasa frustrasi karena ngerasa nggak pernah cukup itu, menurut pandangan ini, bukan karena kita kurang kerja keras. Itu cuma gejala dari kita yang lagi main di sebuah permainan yang aturannya emang dibikin nggak untungin kita. Nah, sumber yang kita bahas ini punya istilah khusus buat orang-orang yang udah ngeh sama sistem ini. Mereka disebut sovereigns atau pihak berdaulat. Mereka ini udah nggak ngelihat inflasi sebagai kebijakan biasa. Buat mereka, ini tuh pencurian yang dilegalkan. Angka-angka statistik itu cuma kedok buat nutupin pembusukan nilai yang sebenarnya. Dan katanya, sekali Anda melihatnya, Anda nggak akan bisa berhenti melihatnya. Ini kayak saklar di otak yang sekali klik, udah nggak bisa balik lagi. Cara Anda ngelihat tabungan, gaji, sistem keuangan, semuanya bakal berubah total. Oke, terus solusinya apa dong? Kalau permainannya emang curang, apa kita pasrah aja? Tentu enggak. Nah, sekarang kita pindah dari ngomongin masalahnya ke gimana caranya kita bisa mengubah aturan mainnya. Langkah-langkahnya ini lebih ke soal mindset ya. Pertama, sadari dulu kalau ada pembusukan nilai di mata uang kita. Kedua, ya jangan taruh semua telur dalam satu keranjang itu. Berhenti numpukin semua kekayaan kita di es yang mencair. Dan ketiga, mulai cari cara buat melindungi nilai itu di aset yang nggak bisa dicetak seenaknya. Poin utamanya ini nih, inflasi itu baru akan berhenti punya kuasa atas diri Anda di saat Anda sadar dan berhenti mainin permainan mereka. Di momen itu, kekuatan ada di tangan Anda lagi. Kita tutup dengan pertanyaan ini buat Anda renungkan. Ini bukan soal nasihat investasi ya, tapi lebih ke buat mancing cara kita berpikir. Kalau ini memang permainan mereka, apa kita harus dan wajib main pakai aturan mereka?